Haleluya, Shalom teman-teman, selamat siang, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan langsung saja pada sesi ini, sebelum sama-sama kita bertukar pikiran untuk membahas mengenai topik ini, mari terlebih dahulu kita simak penjelasan dari Kak Dewi Tanjung seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya robbal alamin. Teman-teman, seperti biasanya masih ingin mengupas tuntas dan akan membuka fakta kebenaran tentang kasus saudara Joshua yang katanya ditembak mati oleh Barada E dalam kasus pelecehan seksual. Tapi Nyai tidak percaya kalau Joshua itu mencemek-cemek itu istri jenderal. Nyai nggak percaya. Masa iya sih Joshua nafsu sama emak-emak gitu loh. Ya. Daripada dia cemek-cemek atau melakukan pelecehan seksual kepada emak-emak yang seumuran emaknya, mending dia pakai PSK. Masih muda, cantik, ya kan? Mungkin masih nafsuin gitu loh. Kalau emak-emak apa? Udah turun mesin juga kan? Ya nggak? Apalagi kalau wanita kalau udah beranak 2 atau 3 udah turun mesin lah. Mau dirawat seperti apapun ya dalamnya udah hancur gitu loh. Ya bukan, Jay kadang kesal juga gitu loh. Kalau katanya ada masalah perselingkuhan, saudara J meniduri, katanya ini mohon maaf loh ya, istri Kadif Propam ini selingkuh, ada kameranya. Terlalu banyak gitu loh, statement-statement liar gitu yang Nyai dengar. Tapi sekali lagi Nyai tidak percaya kalau saudara J ini bersalah. Ada kasus lain yang lebih besar yang diketahui oleh saudara J sehingga harus dia dihabisi agar tidak bersuara. Jadi bukan masalah perselingkuhan, bukan masalah pelecehan, tapi ada kasus lain yang lebih besar lagi dari itu. Yang ditakuti oleh Kadif Propam, mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Itu yang lihat dari batin Nyai. Kenapa? Katanya, aku dilecehin. Apa yang dilecehinnya apa, Bu? Anda dicemek-cemek yang mana? Bukti. Nah, ada nggak hasil visum diperkosanya? Kan ada pasti visum-visum, ada pemaksaan kepada alat kelaminnya. Tapi kan tidak ada bukti visumnya. Lalu kan dilecehkan Anda di kamar. Lah bagaimana mau dilecehkan, orang baru pulang pergi bersama-sama? Lalu si bapak kan masih ada di sekitar situ. Di rumahnya juga banyak orang. Nggak mungkin Brigadir J ini berani melakukan pelecehan. Nyai nggak percaya, sekali lagi Nyai bilang Nyai tidak percaya Joshua bersalah dalam pelecehan seksual. Lalu katanya lagi, iya, ini yang Nyai dengar ya kabar-kabarnya. Ya karena dia itu ini kurang ajar sama istri komandan. Bagaimana dia mau kurang ajar sama istri komandan? Brigadir J ini aja sedang mengejar karirnya loh. Dia ingin naik pangkat, begitu dia naik pangkat dia mau nikah dengan tunangannya. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Gak masuk akal, yang cerdas dia bikin senarionya yang biar Nyai nggak bisa menelaah gitu loh, ya, yang cerdas deh gitu loh. Jangan, aduh ini mah kayak drama Korea yang, aduh udahlah Nyai pusing banget dengarnya. Cuman Nyai mau bertanya nih kepada si Ibu Putri ya, yang terhormat ya. Anda minta perlindungan kepada LPSK. Pertanyaan Nyai, Anda itu minta perlindungan dari apa? Tersangkanya saudara J kan udah mati, ditembak, disiksa, dibunuh. Jadi apa? Minta perlindungan sama siapa? Takut sama siapa? Si ibu ini takut sama siapa? Sama rohnya si Joshua. Kalau takut sama arwahnya si Joshua, bukan minta perlindungan sama LPSK, Bu. Tapi minta perlindungan sama kiai atau dukun. Ya, yang berurusan dengan roh-roh gitu ya. LPSK tuh bisa apa menghadapi arwahnya Joshua? Anda takut? Ya udah bicara jujur aja. Apa yang harus Anda tutup-tutupi? Luka sayatan luka di sini. Itu sudah dijahit. Benjol di sini, benjol di sana, tangannya remuk. Nyai punya videonya. Tapi bukan di handphone Nyai. Nyai lihat di sebuah handphone seseorang yang sangat dipercaya dan itu ada di lingkungan si kepolisian sendiri. Oke, nah teman-teman, itu adalah penjelasan ataupun tanggapan dari Nyai Dewi Tanjung ya. Beliau juga beberapa hari belakangan ini memang intensif sekali memberikan komentar ataupun tanggapan terkait dengan
ya kejadian yang dialami oleh Brigadir Joshua seperti yang teman-teman semua perhatikan di layar. Dan memang banyak banget ya pegiat media sosial yang kemudian ikut memberikan komentar ataupun tanggapan terhadap dinamika yang seperti ini. Nah, karena memang teman-teman sejauh ini kalau saya lihat di media sosial, umumnya yang saya lihat ya, ini masyarakat itu yang aktif di media sosial kecenderungannya adalah yang mempertanyakan apa dibalik dari semuanya ini, ya mempertanyakan karena melihat ada kejanggalan-kejanggalan ya, ataupun menilai adanya kejanggalan-kejanggalan, apalagi setelah Pak Kamarudin Simanjuntak membeberkan beberapa hal sebagaimana teman-teman semua sudah simak ya, ketahui di video-video sebelumnya yang sudah kita bahas, itu Pak Kamarudin mengungkap beberapa hal, bahkan teman-teman sekalian, ya beliau juga menjelaskan mengenai beberapa luka yang dianggap ini sesuatu yang tidak wajar. Dan bahkan teman-teman seperti yang kalian semua perhatikan di banyak pemberitaan, Pak Kamarudin menduga adanya pembunuhan berencana teman-teman. Jadi itu yang beberapa waktu yang lalu ya disampaikan oleh beliau, dan itu videonya sudah ramai sekali teman-teman di media sosial ini. Jadi memang pada akhirnya apa yang kita harapkan atas insiden ataupun kejadian ini adalah agar terungkap dengan sebaik dan sebenar-benarnya. Itu yang kita harapkan supaya pada akhirnya terutama pihak keluarga yang memperjuangkan agar kebenaran dibalik dari meninggalnya putra mereka ataupun anak mereka ini terungkap. Ya, dan itu yang kita harapkan, siapa sesungguhnya yang kemudian melakukan hal tersebut, apakah semata-mata memang karena ada ya tindakan menembak ataupun bagaimana ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, beberapa waktu yang lalu Pak Kamarudin menyampaikan menolak adanya insiden tembak menembak karena beliau tidak percaya dengan hal seperti itu, yang mengingat kondisi dari almarhum Brigadir Joshua ini yang dianggap oleh beliau ini terjadi penyiksaan. Nah, ini memang yang sampai sekarang terus menjadi perhatian publik sampai hari ini teman-teman. Ini sudah berapa hari berlangsung, pemberitaannya di media sosial memang sangat intensif sekali, itu luar biasa sekali ya, ramai di media sosial, luar biasa sekali yang menarik perhatian publik, dan banyak banget netizen juga yang ikut mengawal ya, terutama perkembangannya di media sosial. Karena teman-teman sekalian, ya kita doakan saja yang terbaik. Saya pun tadi ketika mendengar dari Kak Dewi Tanjung ini memang ada beberapa hal yang beliau sampaikan sebagai tanggapan atas hal seperti ini. Bagi saya itu bisa kita lihat sebagai bentuk informasi saja, tetapi inilah yang kemudian mau saya sampaikan adalah salah satu yang aktif di media sosial ini, Kak Dewi Tanjung, ikut memberikan komentar, dan itulah komentarnya beliau teman-teman. Bukan berarti kita membenarkan komentar beliau, saya hanya melihatnya sebagai informasi saja bahwa salah satu orang yang aktif di media sosial berkomentar demikian, sebagaimana tadi sudah kita simak sama-sama. Dan karena itu harapan kita ya, semoga saja pada akhirnya nanti ini semua terungkap, kebenaran akan muncul ke publik sehingga kita semua bisa mendapati informasi yang benar terkait dengan hal yang seperti ini dan siapa saja yang terlibat. Kalau teman-teman perhatikan beberapa waktu yang lalu, Pak Kamarudin itu menyampaikan bahwa ya menduga bahwa pelakunya itu bukan hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang teman-teman ya. Jadi itu yang pernah disampaikan oleh Pak Kamarudin, dan itu sudah dilaporkan kalau nggak salah ke Barreskrim ya. Kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya pada akhirnya bisa terungkap. Ya itu yang kita harapkan teman-teman. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semuanya, dan mari terus melihat dinamikanya ini. Dan teman-teman mari memberikan tanggapan dan komentar yang tentunya membangun. Dan teman-teman juga bijaksana dalam memberikan respon, supaya respon kita justru mendatangkan ketentraman ataupun kedamaian. Itu yang paling penting teman-teman. Terima kasih, doakan terus supaya pada akhirnya kebenaranlah yang terungkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat beraktivitas.